Hey, Mike di sini. Let's say lu punya selera laptop gaming yang agak konvensional, yaitu prefer laptop gaming ukuran normal, adem, gampang di-upgrade, tapi tetap keren penampilannya yang serba RGB. Disitulah ROG Strix G masih berjaya. Jujur aja, dari penampilan luar nggak banyak yang mesti didongengin dari ROG Strix G512 terbaru ini. Karena pada dasarnya masih sama dengan luaran full polimer ROG G531 tahun lalu, tanpa adanya elemen metal. G512 adalah jajaran ROG Strix termurah yang bisa kalian beli saat ini. Maka dari itu, orientasi seri ini ada pada upgradability yang baik, performa oke, minim kompromi soal cooling, dan overall nyaman dipakai gaming. Portabilitasnya sih biasa aja ya, karena toh ketebalannya belum berkurang. Dengan pantat yang cukup semok ini pula, jadi ada kemungkinan nggak muat masuk beberapa tas yang agak sempit. But okay, bukan berarti ini laptop gaming yang bongsor, dan walau bagaimanapun kalian dapat gengsi merek ROG dalam balutan laptop yang benar-benar kelihatan laptop gaming dengan sentuhan gaya cyberpunk jika memang itu selera kalian. Sayang banget aja tapi di versi basic ini logo ROG-nya nggak nyala. Elemen desain utama yang dijamin menarik perhatian semua orang adalah aura lighting RGB di sekeliling depan dan samping laptop. Ya, kalau kalian nggak suka sih bisa diganti warna atau dimatiin via Armoury Crate. Fitur desain unik kedua dari ROG Strix adalah piston hinge, membuat hinge sama sekali tidak terlihat saat tertutup dan pada saat yang sama nggak menghalangi ventilasi. Bezel-wise, nothing special, bezel bawah masih tebal, tetap kekeh tidak ada webcam, dan versi i5-nya pun sekarang dikasih layar 144Hz IPS yang merupakan upgrade minor dari 120Hz. Awalnya sih kelihatan bagus, kontras oke meski agak redup, namun setelah dites, sepertinya kalau dipakai content creator serius, gamut warnanya kurang bisa dibilang bagus. Mestinya sekarang jangan tanggung-tanggung lah kasih 100% sRGB untuk semua lineup ROG. Soal koleksi port, tidak ada apa-apa di kanan, di belakang ada LAN port, HDMI, USB-C 3.2 Gen 2 support DP, serta charging port, lanjut kiri ada 3 port USB-A 3.2 Gen 1, dan combo audio jack. Catatan tambahan, SKU i5 tidak memiliki port exhaust samping. Untuk menyesuaikan dengan dompet serta kebutuhan banyak gamer, ROG Strix punya sedarat spek jeroan yang bisa kalian pilih. Kami sempat nyoba dan syuting dengan versi Core i5 sekaligus i7 generasi 10 ber-GPU GTX 1650 Ti, disertai skor dan konsistensi oke untuk versi CPU i7, namun sesuai judul, hari ini kita akan lebih fokus ke versi i5 dari segi benchmark. Dibandingkan i5 generasi 9, benar adanya bahwa nggak ada penambahan jumlah core atau thread, hanya ada optimisasi clock speed terutama frekuensi turbo yang mencapai 4,5 GHz. Seperti biasa, kami tes ekspor video sekalian Blender. No wonder lah kalau kecepatan rendernya masih agak di bawah CPU 6 core seperti Ryzen 5 atau Core i7. But oke, tampaknya kalau you mainly cuma ngegame doang di laptop, nggak ada salahnya sama sekali pakai Core i5. GTX 1650 Ti nggak akan bottleneck hanya gara-gara didampingi oleh sebuah Core i5. Hanya saja jangan berharap frame rate tinggi-tinggi di game yang berat dengan GPU ini. Selanjutnya, bukan ROG Strix namanya kalau sampai overheating. Yang kami bongkar di sini adalah SKU Core i7. Tapi tenang, bedanya sama Core i5 hanya di pangkas heatsink dan exhaust sampingnya aja. Dan itu pun masih cukup untuk mengendalikan suhu CPU sekaligus permukaan tanpa noise kipas berisik, dibantu liquid metal compound untuk konduksi optimal. Di sisi storage ada perubahan sedikit dari G531 yaitu digantinya tempat naruh drive 2,5 inci jadi tempat buat nambah 2 SSD M.2 di samping SSD NVMe 512GB Intel 660p bawaan. Sayangnya di versi i5 dan i7 basic ini baru dikasih RAM 8GB sehingga recommended untuk upgrade sendiri jadi 16GB. Sekali lagi nggak banyak yang berubah selain dari sisi jeroan. Bagi yang belum familiar sama seri Strix, ada keyboard RGB dengan iluminasi 3 tingkat, dengan row tombol volume, performance mode, dan Armoury Crate terpisah. Yang penting ada lampu caps lock dan fungsi FN lock jika tekan FN plus Windows. Iluminasi light zone dan keyboard pun udah bisa diatur masing-masing melalui Armoury Crate. Also, semua SKU Strix G tidak punya touchpad yang bisa berubah jadi numpad layaknya Strix Car. Despite ini tombol klik di sini sangat enak.
Dengan baterai 48Wh, secara battery life actually nothing special. Kuat sekitar 5 jam penggunaan ringan, tapi jangan khawatir karena toh adaptor 150W bawaan di sini relatif compact. Speaker wise, well oke sih, cuma juga nggak luar biasa. To be fair, G512 pada dasarnya nggak lebih daripada refresh ROG Strix G531 tahun lalu. It's cool, kita udah dapat 144Hz di semua SKU, namun alangkah baiknya kalau kualitas layar bisa lebih memikirkan para content creator juga. Kalau bisa dibikin lebih compact dikit juga nice lah, terutama ngelihat begitu banyak ruang kosong, dipasangin baterai lebih gede aja mestinya bisa banget. Secara keseluruhan, memang nggak ada masalah, karena kalau emang mau ROG Strix yang bagus, mending langsung beli ROG Strix Car yang udah pakai Core i7 8-core, memori dan storage nggak nanggung, opsi layar 240 hingga 300Hz, ditambah pula webcam eksternal ROG dan beberapa fitur ekstra lain. Jadi gimana nih menurut kalian sendiri? Apakah ada alasan untuk beli 2 SKU paling murah ROG Strix G ini? Langsung aja komen di bawah. By the way, sedikit info, kita syuting video ini di Asus Exclusive Store Pondok Indah Mall 2 yang baru. Bagi yang mungkin tinggal di Jakarta Selatan juga, bisalah mampir buat megang-megang laptop Asus termasuk beberapa laptop ROG Strix. Sip, jangan segan like dan share video ini jika berkenan, jaga terus kesehatan kalian, and as always, have a nice day.